Halo teman-teman, kita dari kelas 12 MIPA 3 mau menjelaskan tentang masa pemerintahan B.J. Habibie. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Oke, yang pertama kita masuk ke biografi. Nama lengkap B.J. Habibie adalah Bahrudin Yusuf Habibie, tapi banyak orang mengenalnya dengan nama B.J. Habibie. Tanggal lahir 25 Juni 1936. Tempat lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Anak keempat dari 8 bersaudara, dan memiliki istri yang bernama Hasri Ainun Habibie, dan memiliki anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kamal. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini dikarenakan setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikannya di RWTH Aachen, Jerman. Oke, setelah kita mempelajari tentang biografi B.J. Habibie, selanjutnya kita masuk ke awal pemerintahannya. Puncak karir B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi. Bidang politik memberikan kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 partai politik. Membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muhammad Pakpahan. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen, membentuk 3 undang-undang demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susdak DPR MPR. Selanjutnya di bidang ekonomi, merekapitulasi perbankan, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF, merekonstruksi perekonomian Indonesia, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang terakhir, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting. Pada 1965 sampai 1969, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang bernama MBB, yang berpusat di Hamburg, Jerman. Di perusahaan tersebut, ia menjadi kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang. Lalu, B.J. Habibie dipercaya untuk menjadi vice presiden sekaligus direktur teknologi di MBB. Dengan karirnya yang cemerlang, suami dari Hasri Ainun Besar ini berhasil menjadi satu-satunya orang Asia yang memiliki jabatan tinggi di MBB. Selama merintis karirnya di Jerman, B.J. Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan teori di bidang teknologi termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika.
Sejumlah teorinya yang terkenal dalam dunia aviasi adalah Habibi Vector, Habibi Theorem, dan Habibi Method. Nah, sekarang kita masuk ke akhir dari pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie berjalan dengan singkat, hanya sekitar 17 bulan atau 1 tahun 5 bulan saja. Tetapi di masa jabatan yang singkat itu, Habibie telah melakukan semua yang dia bisa untuk mengembalikan situasi politik dan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa hasil reformasi hukum yang dibuat oleh Habibie. Di antaranya adalah, yaitu yang pertama, Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah menghasilkan 12 staf MPR. Dari 12 staf MPR tersebut, 7 staf MPR harus dibuat aturan pelaksanaannya, sedangkan staf MPR lainnya tidak perlu dibuat aturan pelaksanaannya. Yang kedua, dalam kurun waktu setahun itu juga terdapat 50 undang-undang yang disahkan oleh DPR dan Presiden. Yang ketiga, 2 peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu telah dikeluarkan oleh pemerintah Habibie. Yang keempat, disusun dan diberlakukan 99 aturan pemerintah sebagai penjabaran dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kelima, Presiden Habibie telah membuat 232 keputusan presiden yang bersifat pengaturan, regiling. Yang keenam, terdapat 27 instruksi presiden yang dikukuhkan pada masa pemerintah Habibie.